Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Deden Ibnu Suja selaku dosen kewarganegaraan. Di sini saya Muhammad Rizka Aliansyah Sadikin dengan NIM 1249240051 yang akan menjelaskan tentang otonomi daerah yang berjudul Menuju Indonesia yang Maju dan Berkeadilan. Otonomi daerah di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan publik. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Contohnya itu seperti Kabupaten Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Ia sukses membangun sektor pariwisatanya melalui inovasi dan kreativitas. Dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal, Banyuwangi berhasil menarik wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana otonomi daerah dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembangunan. Otonomi daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien di tingkat lokal, daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Namun, perjalanannya menuju otonomi daerah yang ideal tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah, keterbatasan anggaran, dan potensi korupsi. Ada beberapa contoh, yaitu salah satunya adalah di beberapa daerah masih ditemukan kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM di daerah juga menjadi kendala dalam implementasi otonomi daerah yang efektif. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Ketiga, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah melalui mekanisme partisipasi publik yang efektif. Keempat, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi. Kelima, peningkatan kerjasama antar daerah untuk saling berbagi pengetahuan dan penghasilan. Contoh solusinya itu seperti program pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, terbukti efektif dalam mengurangi potensi korupsi. Kerjasama antara daerah dalam pengembangan sektor pariwisata juga dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita sudah berhubung ke materi terakhir, yaitu tentang kesimpulannya. Jadi, otonomi daerah merupakan pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, otonomi daerah dapat menjadi mesin penggerak kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan melalui otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab.
Dengan pembelajaran dari contoh keberhasilan dan tantangan yang ada, kita dapat terus memperbaiki sistem otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.